Serang. Oh no, bateraiku tinggal 1%. Bawa charger nggak? Aku lagi pakai ini. Ya. Type charger kita juga beda sih. Oh iya, kamu bawa charger nggak? Nggak bawa lah, kan apa ini udah penuh dari rumah. Aduh, ya HP ku udah mati lagi. Padahal aku ada Zoom. Gimana Iya, dong? makanya kita tuh harus selalu persiapan. Kita tidak tahu kapan waktunya bateraimu akan habis. Iya ya. Mendingan sekarang kita mau muji Tuhan dulu yuk. Yuk. Udah siap. 1, 2, 3. Shalom. Ya kita selalu persiapan ya. Nanti kita sama-sama hari ini akan belajar tentang persiapan juga ya Kak ya. Nah sekarang kita mau muji Tuhan dulu. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Sekarang kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami bisa sekolah minggu, kami bisa sama-sama keluarga kami, sama kakak kami, sama adik kami. Dan kami mau memuji Tuhan saat ini. Engkau yang berkati setiap kami mau bersorak-sorai, kami mau melompat, kami mau bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Oke. Ya, sama-sama kita belajar lagu ini. Katakan jauh lebih indah. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan lebih sungguh lagi, katakan jauh lebih indah. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Sekali lagi, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Yeay, tepuk tangan. Yeay. Oke semuanya, adik-adik boleh duduk lagi, bisa duduk dengan tenang. Kita akan sama-sama siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi duduk tenang, kita mau sama-sama serius hari ini. Kita mau menyembah Tuhan sekarang. Oke, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Habis ini kita harus siapkan hati kita. Duduk tenang, gak boleh ganggu kanan kirinya ya. Oke, yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik sama-sama dari awal kita nyanyikan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sama-sama katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Hari adik-adik sama-sama kita belajar untuk menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih oh Tuhan, kami sudah lihat kebaikan-Mu. Kami berterima kasih. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh cinta Engkau Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu kami rasakan setiap hari Tuhan. Kami masih ada sampai hari ini hanya karena kasih-Mu Tuhan. Sama-sama adik-adik katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, telah kulihat
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Allah yang setia buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami sudah bersorak-sorai, bersukacita dan juga menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat Engkau bisa ada bersama-sama kami. Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan ketenangan buat kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami jadi anak-anak yang taat, menjadi murid-murid yang mengasihi Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu hari ini. Kami mau lebih lagi mengenal kasih-Mu dan mengenal pribadi-Mu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak nanti akan membagikan firman-Mu. Berkati mereka, biarlah kami mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama yang siap katakan amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang hebat. Sudah pada mandi? Sudah pada sarapan? Sudah kenyang? Iya, sekarang saatnya duduk yang rapi, duduk yang manis, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Iya, yang sudah siap boleh angkat tangannya. Ya, lambaikan tangannya yang tinggi. Ya, oke. Ya, luar biasa sekali. Puji Tuhan. Tante Devi senang sekali bisa ketemu dan berjumpa dengan adik-adik yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang hati yang berjaga-jaga. Nah, bacaan Alkitab dari Matius 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Nah, hati yang berjaga-jaga. Seperti apa itu ya hati yang berjaga-jaga? Nah, oke. Tante Devi awali dulu dengan satu pertanyaan. Siapa yang di sini tahu kutub utara? Ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangannya. Boleh teriakkan keras-keras. Di mana itu kutub utara? Ya, ada yang tahu? Iya. Ya, apalagi? Ya. Oh, kutub utara adalah satu tempat di mana di sana sangat dingin, adik-adik. Kutub utara adalah tempat di ujung bumi. Kalau adik-adik punya peta, adik-adik punya bola bumi, globe, ya, itu boleh lihat kutub utara itu paling ujung, ya. Dan di sana itu dingin sekali adik-adik, banyak saljunya, dingin banget. Siapa yang di sini kalau kedinginan langsung gemeteran, gitu ya? Ya, di sana dingin sekali adik-adik. Nah, kalau misalnya nih adik-adik diajak pergi ke kutub utara, ada yang mau? Ada yang mau? Ayo, ada yang mau? Iya. Waktu pergi ke sana, adik-adik harus menyiapkan barang-barang yang perlu untuk dibawa. Siapa yang tahu apa aja kira-kira kalau pergi ke kutub utara? Jaket atau baju hangat, selimut, kaos kaki yang tebel biar nggak kedinginan, ya, kaos tangan, topi, ya, biar nggak kedinginan. Nah, itu semua harus dipersiapkan untuk dibawa. Misalnya keesokan harinya nih, papa mama udah mau berangkat, udah ayo kurang 5 menit, adik-adik nggak mempersiapkan barang-barangnya, adik-adik nggak taruh di dalam tasnya, lalu adik-adik berangkat begitu saja. Sesampainya di sana, kira-kira apa yang terjadi? Wah, adik-adik bisa gemeteran. Mama, papa, dingin banget, gitu ya. Jadi frozen.
let it go, let it go, gitu ya. Dingin, beku, gitu ya. Makanya kalau misalnya memang mau ke kutub utara, atau misalnya kita mau pergi ke suatu daerah yang dingin banget, seperti ke puncak atau ke suatu tempat yang dingin, kita harus siapkan baju hangat, jaket biar nggak kedinginan. Nah, seperti itulah hati yang berjaga-jaga dan mempersiapkan diri, ya adik-adik. Di dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, di sana Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 10 gadis-gadis ini sedang menantikan kedatangan mempelai pengantin pria. Mereka menunggu dan menunggu. Mereka nggak tahu kapan mempelai prianya akan datang. Mungkin sore, mungkin malam, atau mungkin besok. Mereka nggak tahu, tapi mereka terus menanti-nantikan. Mereka terus menunggu dan menunggu. Nah, adik-adik, 5 gadis yang bijaksana, mereka membawa pelita, mereka menyiapkan minyaknya, supaya pelita mereka nggak padam. Jadi minyak yang mereka siapkan itu lebih dari yang ada. Jadi bisa cukup untuk sehari, bisa cukup untuk 2 hari, mereka persiapkan. Sementara 5 gadis yang bodoh, mereka cuma bawa pelita, tapi nggak bawa minyak persediaan. Nah, apa yang akan terjadi ketika mempelai pria datang? Apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Nah, untuk lebih jelasnya, nanti adik-adik yang sudah join via Zoom bisa masuk ke breakout room yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi nanti jangan lupa begitu muncul join, klik join, lalu nanti adik-adik bisa gabung dan di sana ada kakak-kakak sekolah minggu yang akan membantu adik-adik untuk menjelaskan firman Tuhan hari ini tentang hati yang berjaga-jaga dan mempersiapkan diri seperti 5 gadis yang bijaksana. Oke? Nah, untuk adik-adik yang join di YouTube, adik-adik bisa nanti bahas sama papa, sama mama, sama kakak, atau om, tante, atau opa, oma di rumah. Bahas tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh di dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Oke adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik bisa belajar di sana dan adik-adik akan bakalan tahu seperti apa itu. Oke. Untuk ayat hafalan hari ini Matius 25 ayatnya yang ke-13. Matius 25 ayat 13. Ya. Kita baca sama-sama Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita ulangi ya supaya kita hafal. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Oke, itu dia ayat hafalannya. Dihafal ya adik-adik supaya kita lebih belajar lagi bagaimana menjaga hati kita, bagaimana mempersiapkan hati kita untuk hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan lagi saatnya kita main-main, bukan lagi saatnya kita gak sungguh-sungguh, tetapi waktu kita di rumah, kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh, kita baca firman sungguh-sungguh, kita membantu orang tua juga sungguh-sungguh, kita belajar juga sungguh-sungguh, kita sekolah, kita juga sungguh-sungguh. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, gak boleh main-main adik-adik ya. Saatnya kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Nah, untuk itu kita akan terus belajar bersama dengan kakak-kakak yang ada di kelas-kelas dan kita terus akan
belajar setiap hari melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke, begitu firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di sekolah minggu di minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.